Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahuda yasumuna yauma asyura fasu'ilu an dzalika faqalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka jawab mereka, hari ini adalah suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa Asyura. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat kalau begitu, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, Ustaz. Jadi itu orang Yahudi, masa ini berpuasa. Ketika ditanya, hari tanggal 10 Muharram atau Asyura, kenapa puasa? Mereka mengatakan, hari ini adalah kemenangan Nabi Musa dan Harun terhadap Fir'aun. Ya, terhadap Fir'aun. Maka suatu hari kemenangannya Musa dengan Fir'aun, beliau gunakan untuk berpuasa, mengagungkan asma Allah dengan berpuasa. Sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan, kalau begitu saya lebih berhak berpuasa daripada engkau. Karena Nabi Musa itu utusan Allah. Nabi Muhammad juga utusan Allah, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Ya, sama-sama Rasul. Artinya, kalau kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun, kamu merayakannya atau mempuasakannya, maka Nabi Muhammad SAW sebagai sesama utusan Allah, beliau merasa lebih berhak, maka beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Maksudnya begitu. Apalagi? Kemudian brosur halaman 3 di keterangan. Keterangan Ibnu Abi Laila, yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansori. Yahya bin Said mendoifkannya. Ahmad bin Hambal berkata, ia buruk hafalannya, muttaribul hadis. Ibnu Hibban berkata, ia buruk, banyak kelirunya dan buruk hafalannya. Banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Mohon dijelaskan pada kalimat muttaribul hadis, Ustaz. Diguncang, hadisnya itu nggak bisa dipercaya, diguncang. Ya, maka banyak kan yang tadi kalau itu hadis, ternyata banyak ahli-ahli hadis yang mencela perawinya itu. Maka tidak bisa dijadi pegangan kan. Jadi guncang hadisnya itu, tidak punya ketegasan. Artinya tidak bisa dipegangi gitulah. Apalagi? Kemudian brosur halaman 7 tentang doa akhir tahun dan awal tahun. Di antara kaum muslimin ada yang mengamalkan doa akhir tahun dan awal tahun Hijriyah. Namun doa tersebut bukan dari Nabi SAW. Pertanyaan, lalu dari siapa dan bolehkah diamalkan, Ustaz? Boleh aja wong doa ya. Tapi bukan menurut sunnah itu ya. Jadi doa dari akhir tahun, awal tahun mau berdoa, mohon apa kepada boleh saja. Tapi kalau ditetapkan malah nggak boleh. Akhir tahun doanya begini, awal tahun doanya begini nggak boleh. Karena tidak ada ketetapan dari Rasulullah, tidak ada ketetapan. Kamu berdoa akhir tahun ini, mau doa tidak seperti ini ya boleh. Ya, akhir tahun berdoa misalnya mudah-mudahan tahun yang kemarin dosa-dosa kami diampuni oleh Allah, kebaikan kami diterima oleh Allah, ya gitu. Nah, tahun depan ini, tahun baru ini mudah-mudahan lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Ya, kita mohon pada Allah, lebih dekat kepada Allah,
lebih rajin beribadah, lebih jauh dari setan, boleh aja doa itu. Dia bebas boleh. Tapi tidak harus seperti itu. Kalau menetapkan doanya seperti ini, bukan dari Nabi kok itu. Yang boleh membuat ketetapan ibadah itu hanya Nabi. Ya. Kalau bukan dari Nabi, saudara mau awal tahun ini berdoa mau apa silahkan, boleh aja. Apalagi? Saya merupakan salah satu anggota dari perkumpulan bela diri. Ketika disahkan menjadi warga bela diri tersebut, salah satu syaratnya adalah menyediakan 1 ekor ayam jago untuk disembelih, digunakan untuk acara selamatan. Yang kami tanyakan, bagaimana hukum sembelihan tersebut? Perlu diketahui bahwa acara tersebut selalu dilaksanakan setiap bulan Muharram atau bulan Syuro. Ya. Selain daging sembelihan, bagaimana ubur rampenya yang lainnya? Halalkah untuk dimakan? Seperti nasi, pisang, jajanan pasar, dan sebagainya, Ustaz. Coba dibaca ayatnya itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu. Nah itu dibaca itu. Menyembelih jago untuk selamatan termasuk ansob. Ya. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, paham nggak itu? Jadi ansab itu menyembelih untuk sesaji, untuk berhala, untuk selamatan tadi. Ya, kalau orang kampung biasanya orang pedesaan itu mau panen, apa namanya? Mau panen tuh. Wiwit meleh apa? Ya. Meleh doro itu toh. Nah, mau wiwit atau mau tanam, nah gitu-gitu itu. Selamatan biar sawahnya subur, hasilnya banyak, seolah-olah subur dan banyak hasilnya itu karena disembelihkan tadi ya, untuk ada acara wiwit. Nah, itu selamatan-selamatan begitu dalam Islam syirik. Dan dikatakan oleh Allah, menyembelih untuk berhala itu keji, perbuatan setan. Ya, sembelihannya bagaimana? Jadi bangkai. Ya. Nah, adapun pisangnya, godhong turine nek kowe doyan panganen. Ya dah. Pisangnya, nasinya pokoknya yang diharamkan sembelihannya saja. Sembelihannya. Apalagi? Dan banyak tak kalau orang-orang Jawa yang begitu itu mau apa itu? Istilahnya kan tebu itu, kalau giling tebu itu namanya apa? Nah, aku ya dibelah ke apa katanya malah kepalanya ditanam. Mau bakar batu merah aja ya selamatan. Apa selamatan gitu tuh bukan cara Islam. Nah, laisa minal Islam, bukan dari Islam. Maka kalau kita orang Islam tinggalkan semua itu. Tujuh sembelihan untuk itu kata Allah itu perbuatan setan. Perbuatan keji itu perbuatan setan, harus dijauhi. Apalagi? Mohon penjelasan tentang datangnya malam bulan Asyura, misalnya dengan mengadakan zikir bersama musahabah dan tablik akbar. Apakah ada contohnya dari Nabi, Ustaz? Tidak ada. Kalau kamu tanya contoh dari Nabi, enggak ada. Mau adakan tablik akbar boleh apa tidak? Boleh. Tablik akbar ini kan pengajian akbar toh? Boleh. Kamu cari contoh pengajian akbar semacam ini, dihadiri 7.000 orang itu akbar Pak Asgor. Ya, akbar juga. Hari Minggu itu enggak ada. Zaman Nabi contoh yang enggak ada. Mengapa kok milih hari Minggu? Hari Minggu itu kan harinya orang Kristen, siapa sih ngomong? Ya, hari Minggu itu hari Ahad.
Ya enggak? Hari Senin, hari Isnin, nah itu. Aku ngarani Minggu, sing jane Ahad bener. Tapi ya Minggu, Ahad wis ngerti kabeh ya boleh, hari Minggu boleh. Nek wong Jawa ngarani hari Engat. Kan sama toh? Sama, boleh aja tuh. Lah pengajian hari Ahad boleh ndak? Boleh. Apa kudu hari Jumat? Tidak. Ndak. Nah, mengapa milihnya kok hari Ahad? Hari Ahad ini banyak para pegawai-pegawai negeri, sekolah-sekolah libur. Ya, buruh-buruh ya libur. Lah supaya bisa ngaji. Tadi saya dengar rombongan dari Pituruh, dari Gombong, dari mana tadi? Cilacap sana, ya, Kroya, ya tak? Nah, kalau gini ini kan berangkatnya sudah kemarin, sampai di sini tadi malam, tadi pagi, rombongan-rombongan. Lah kalau tidak hari Ahad apa bisa? Loh, hari Senin ini masuk sekolah, masuk pegawai negeri ya masuk. Ini dari Jakarta barang itu, Agus tuh dari Bekasi itu. Mengapa? Nah, biasanya kalau di Jakarta sana pekerjaan itu hari Sabtu juga libur. Pegawai negeri ya libur. Nah, hari Sabtu libur bisa berangkat sampai sini Ahad. Nanti sore pulang sampai besok sana pagi sudah bisa masuk kerja lagi. Itulah. Kalau kerja itu saudara tiap hari kan masuk. Ya enggak? Berani enggak masuk tiap hari gitu? Nah, seminggu masuk paling tidak 5 kali kalau di Jakarta, 6 kali. Kuwi tidak masuk sekali aja udah repot. Masuk terus. Khawatir nanti dapat kondite jelek. Ya, orang munggah pangkat atau orang naik gaji atau mungkin malah di PHK. Lah kamu ngaji seminggu sekali aja orang mangkat kok. Orang wedi ta karo Gusti Allah. Padahal kita kerja tiap hari itu yang dicari apa? Cari apa coba? Ya? Saudara kerja itu cari apa tuh? Uang. Untuk apa? Untuk isi kakus. Iya enggak? Lah khawatir nek ora kalau ndak bisa anu lho anu kendile kok guling. Nah, kendile nguling, nggo isi perut raneng, perutnya kosong, kakusnya ya kosong. Isi kakus saja tidak sungguh-sungguh kamu. Khawatir enggak dapat. Apalagi kita akan mencari surga katanya. Cari surga sak geleme apa ya entuk. Nah, orang mencari jalan ke surga malah banyak hambatan. Banyak yang merintangi, banyak menghalangi, banyak. Memang surga itu kata Nabi hujibatul nar bisyahwat. Wa hujibatul jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu apa? Banyak daya tarik. Jalan menuju neraka itu banyak daya tarik. Dihiasi dengan segala sesuatu yang menarik. Maka banyak orang berbondong-bondong menuju neraka. Tapi jalan menuju surga banyak hambatan. Banyak rintangan. Banyak duri di jalan-jalan itu. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Maka jalan menuju ke neraka lebih digemari orang, lebih dikunjungi orang daripada jalan menuju ke surga. Itu Nabi yang mengatakan. Ya sih ngomong aku aja digugu. Yang katakan Nabi. Dan kenyataannya seperti itu. Ya, kenyataannya seperti itu. Sudah lihat di pengajian-pengajian itu. Yang ramai kan cuma di sini. Karena di sini tiap pengunjungnya dikasih uang 500.000. Nah, itu dah. Pernah dengar berita itu? Nah. Ya enggak pernah. Nah, yang lain-lain enggak. Apalagi kajian rutin seperti ini setiap Ahad tanpa undangan. Ya berbagai daerah datang isi ngakon sapa coba. Maka orang-orang seperti kita, saudara-saudara ini termasuk orang langka. Nah, orang yang melihat begini ini orang mabuk agama, terperdaya oleh agamanya. Mosok jauh-jauh butuh ngaji, ngrungokke wong ngomong saka Palangkaraya, barang saka Pontianak.
Malah saka Batam, saya tadi sudah dengar beritanya dari Batam juga datang. Gek piro ragate? Mung arep dijuali 500 dari. Nah, itu pun fitnah. Ya, fitnah. Masa kalau saudara ngaji hanya karena dapat uang, saya yakin saudara tidak wantek. Ya. Jare ngaji kasih uang 500, aku wis teko ping 3 kok belum diberi, berarti 1.500. Njaluke neng sapa ya iki? Gitu. Kalau kamu ngaji lho siakan kotak infak gitu. Bukan untuk meminta, tapi masukkan uangmu di situ. Untuk biaya TV, radio itu. Ya. TV biayanya 3 sampai 4 M. Nah. Nek rambahe setan apa iso mbiayai? Ya. Ya enggak? Alhamdulillah. Diumumkan begitu langsung meluncur uang dari Irian Jaya sana. 100 juta. Dari seorang ibu dari Klaten 75 juta. Konon kabarnya mau 125 juta tapi baru ada 75 juta. Nanti saya akan tambah yang 50 juta. Ya. Dia heran, dia iri. Dari Papua saja 100, masa saya dari Klaten cuma 70. Kalau iri yang begitu tuh boleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya. Tapi nek setan membujuk. Ya enggak? Nah, membujuk ojo okeh-okeh. Nah, jangan. Allah paling itu nanti ya dipek ustadz. Maka kalau tidak percaya jangan masukkan di itu. Kalau percaya silahkan. Kami tidak pernah minta apa-apa pada saudara-saudara, tidak. Tapi Allah mengatakan, ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Ya kan? Kamu itu orang yang diseru oleh Allah. Yang menyuruh itu Allah, bukan saya. Untuk membelanjakan hartamu di jalan Allah, fi sabilillah. TV, radio itu untuk sarana dakwah. Sedang dakwah itu diperintahkan oleh Allah SWT, juga oleh Nabi. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik, ya, panggilannya atau seruannya, dakwah itu menyeru. Siapa yang paling baik seruannya dibanding orang yang menyuruh orang untuk taat kepada Allah, menyuruh orang untuk mengajak beramal soleh, menyuruh orang untuk menyerahkan diri kepada Allah? Siapa yang lebih baik? Nabi menegaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi juga memerintahkan dalam dakwah ini, balighani walau ayat. Sampaikan apa yang kamu dari aku, walaupun 1 ayat. Maka dakwah itu paling baik, menyeru manusia untuk taat pada Allah. Maka siapa yang melancarkan cara dakwah ini, itu berarti menempuh fisabilillah. Maka sediakan radio. Tadi ya diwawancari, tapi ada ibu yang baru datang sini sekali. Asalnya dari mana? Dengar radio. Banyak yang hanya karena dengar radio, terus kalau tidak mendengar, ketagihan. Gandrung karo radio itu. Ketemu pacare. Ndak, cocok. Kalau enggak, malah kalau radionya mati, bingung. Kok mati kenapa? Kok mati kenapa? Padahal radio yang lain banyak. Kenapa yang dicari radio MTA atau radio Persada? Isinya lain. Nah, ini radio dakwah. Maka saudara yang ikut menjalankan itu berarti melancarkan dakwah di jalan Allah. Maka Allah mengatakan, kamu itu orang yang diseru membelanjakan hartamu di jalan Allah. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Siapa yang bakhil? Kebakilan itu akan menimpa dirinya sendiri.
Kalau kamu bakhil, ya, Allah itu kaya. Allahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya, kamu yang fakir. Kalau kamu tidak mau, kamu termasuk orang yang bakhil, Allah akan mengganti generasi sebagai generasi pengganti yang tidak bakhil seperti yang diganti. Coba dibaca surat Muhammad 38. Itu yang menyeru itu Allah, bukan saya. Maka kalau saya menyampaikan ayat itu, saudara beramai-ramai memasukkan kota infaknya ke kota radio itu, ya, berarti saudara tidak termasuk bakhil. Jangan mengharapkan kalau orang datang ngaji di MTA dikasih uang 500.000 atau 300.000, itu bohong. Ya, yang ngomong itu bohong, jangan dipercaya. Apalagi yang mantan radio MTA itu luar biasa karena didanai bae setan, itu bohong. Jangan percaya itu. Karena dengki, iri, kenapa kok bisa dapatkan uang? Ya, dari mana ini rambai setan kan itu? Lihat aja kamu datang ke sini. Dipasangi kotak setannya dong royok. Ya, apa begitu? Nah, coba dibaca ayatnya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya kan? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, diseru diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah, tidak mau. Karena bakhil tadi, Allah akan mengganti suatu kaum yang tidak seperti kamu. Kamu yang bakhil ini. Ya. Gantinya kaum tidak seperti kamu. Ini kaum penggantinya kaum yang tidak bakhil. Maka tidak khawatir jalan Allah itu akan terbengkelai, tidak. Ya. Banyak orang-orang yang diseru kepada jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah itu merasa berbahagia. Karena setiap membelanjakan hartanya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuhu. Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah itu Allah akan menggantinya. Sedang Allah kalau mengganti lebih banyak daripada yang kita keluarkan itu. Nah, dengan keyakinan itulah. Maka walaupun jauh, keluarkan biaya dari Pontianak, ya, dari Batam, dari Palangkaraya, berapa uang yang dikeluarkan ke sini? Datang untuk mengkaji, datang untuk menjadi orang-orang yang paling baik yang dikatakan oleh Rasulullah. Semua dana yang dikeluarkan itu adalah untuk sabilillah. Maka tidak akan melarat, saudara. Karena gantinya akan diganti oleh Allah lebih banyak. Lebih banyak. Yang datang di kajian ini jangan dikira orang sekitar sini saja. Orang sekitar sini malah tidak ada. Tidak ada. Ya, jauh-jauh datang. Nah, ini semuanya itu mana? Karena rasa daya. Terpanggil oleh radio dakwah tadi. Jadi kalau amati radio dakwah, tidak ada kok iklan-iklan masuk, iklan-iklan yang jorok itu nggak ada. Radio dakwah. Coba rungokno rane iklan obat kuat itu kan nggak ada. Tidak ada di situ. Iklan pemburu hantu berarti ora enak. Iklan jin apa nempeli uang ora enak itu. Enggak ada itu. Ya apa lagi? Sudah, Masih Ustaz. Bagaimana dengan kami menjalani puasa Asyura ini? Kalau dulu kami pernah kungkum
pernah mandi karang, yang karangnya harus diambil dari laut kidul atau pantai selatan. Dan puasa Asyura supaya ilmunya bertambah. Dipercaya sama orang yang meminta tolong pada kami. Dan semua itu ternyata hanya kebohongan-kebohongan alias ngapusi saja, karena hanya demi uang. Setelah mengamalkan apa yang dipelajari dari MTA, semuanya gugur. Dan mengakhiri daripada orang-orang yang kami bohongi tadi. Dan buat orang yang kami bohongi, saya minta maaf. Mohon ampun kepada Allah. Semua dukun yang ada di dunia ini hanya bohong. Mohon penjelasan tentang perbuatan dosa-dosa kami ini, Ustaz. Nah, ini dukun yang sudah sadar ini. Nah, balik duitnya. Nah, bukan yang ngusul duitnya kan balik gitu. Masa ya dah, kungkum kayak atusnya kalau biji kok banyu ke Segara Kidul, ya dah. Karena di sana nggak Segara Kidul itu katanya tempatnya siapa? Nyai Roro Kidul, ya dah. Yang dikatakan oleh seorang katanya saya ngomong, ya Kiai Banten itu hadisnya kok Nyai Roro Kidul katanya. Padahal Nyai Roro Kidul kita percaya aja tidak kok iso ngawur begitu ya. Nyai Roro Kidul seperti cerita pada umumnya cerita rakyat itu tidak ada, jangan percaya kamu. Ya, tidak ada. Terus akhirnya orang punya kerja bulan Muharram takut karena itu bulannya Nyai Roro Kidul. Ya. Tidak ada itu. Jadi kita orang Jawa sudah kebacut begitu. Dari bulan Suro. Pokoknya orang punya kerja bulan Muharram, bulan Suro itu. Takut. Mula warga MTA tak anjurkan nek duwe gawe jika bulan Suro. Iki kosong, nyewa-nyewa kursi gampang. Gedung-gedung kosong ya, karena itu wedi kabeh, ya. Nah, sekarang sudah membudaya. Tidak ada yang takut bulan ini. Warga MTA enggak ada yang takut. Kalau kamu masih takut punya kerja bulan itu, ya, kita ini kan apa-apa. Kamu berbuat syirik. Berbuat syirik, sholatmu gugur, puasamu gugur, hajimu gugur. Ya dah? Tidak ada itu. Karena dosa syirik itu dosa besar, tidak diampuni oleh Allah, merusak semua amal. Nah, malah kita bulan Muharram itu bulan kemenangan, tahun Hijriah. Lah kok malah diwedeni itu gimana? Maka mau adakan tabligh akbar bulan Muharram boleh. Terangkan bahwa bulan Muharram bukan bulan angker gitu loh. Aja malah diterangke tanggal 1 Muharram sapa sing kungkum tanggal 1 kuwi lah. Apalagi terus ini tadi diterangke nganggo hadis palsu iki. Hadis palsu. Mengenai apa itu? Yang kamu sholat 4 rakaat, setiap rakaat baca 1 Fatihah, membaca Qul huwallahu berapa kali? 50 kali. 50 kali. Dosamu 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang akan datang diampuni semua. Mesti mlebu surga lah berarti. Ya dah. Malah je utang umur-umur raneng 100 tahun kok. Umurnya 75 tahun. Padahal sing 50 tahun yang lalu diampuni. 50 tahun yang akan datang diampuni padahal orang nganti 50 tahun yang akan datang. Berarti urung berbuat wis diampuni kabeh to. Jadi masuk surga kalau kamu sholat 4 rakaat, 1 baca tahiyat, baca Fatihah setiap rakaatnya 50 kali membaca surat Qul huwallahu atau surat Ikhlas tadi wis mesti mlebu swarga. Ya, karena diterangkan semua ini. Kamu memberi makan orang yang kelaparan, ya satu hari sama dengan kamu, wah itu tadi ngelus-elus gundule anak yatim. Mula nek asal wong do golek cah yatim wong dilus-elus gundule. Nah, itu semua ini apa-apa jatuh pada bulan Muharram 10 Muharram kabeh. Ya. Lihatin ini mau hadis palsu, orang yang mengamalkan ini keblasuk. Wis ora usah salat rekoso-rekoso. Salat 10 Muharram kowe petang rakaat jelas mlebu swarga kowe wis. Nah, ada enggak orang Islam yang mengamalkan ini? Ya, banyak, karena ini hadis. Anggere kala Rasulullah itu hadis, orang ngerti nek iki palsu.
Tidak semua yang dikatakan hadis itu mesti benar. Ada hadis palsu. Ya. Termasuk contohnya ini tadi. Ya, apalagi? Tentang keutamaan Asyura. Ya. Kebiasaan di kampung saya di Jawa Timur, setiap malam ba'da maghrib, warganya biasa melakukan kebiasaan membaca Yasin 3 kali, yang sebelumnya dibacakan fadilah atau keutamaan-keutamaan hari Asyura. Biasanya saat dibacakan keutamaan-keutamaan Asyura, ada jamaah yang menangis termasuk saya karena melihat isi keutamaan Asyura. Ternyata setelah saya ketahui dari brosur ini, hadis keutamaan yang selalu dibacakan buat acara tersebut doif. Kemudian membaca doa akhir dan awal tahun. Bagaimana dengan amalan-amalan tersebut yang sampai saat ini masih dilakukan, Ustaz? Yes, ben. Ngamalke kuwi ora apa-apa. Hadis palsu diamale tanggungannya sendiri. Mula kalau tidak mau ngaji, ya ngono kuwi. Tapi kamu yang tampil menangis tadi, ya setelah ngaji, wah, baik dihapusi aku itu dah. Nah, baru mestinya kamu menangis, kenapa kok nganti bisa dihapusi? Nah, maka kalau saudara ngaji Quran, nah itu menjadikan orang itu cerdas, tidak mudah dihapusi. Ya, baca kayak nangis. Ya, isinya cuma begitu. Hapusi saja akhirnya. Itu ya. Jadi jangan mau, maka ngaji itu yang sungguh-sungguh. Kalau kita ngaji Quran, Quran itu penjelas dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Dari jalan sesat ke jalan selamat. Maka tidak bisa dihapusi kalau orang sudah ngaji Quran itu. Ya, sekarang bertobat ya. Jangan diulangi lagi. Apalagi? Yang kami pahami dari brosur ini ialah puasa Muharram yang ada tuntunannya, yakni puasa Tasi'ah 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram saja. Apakah yang kami pahami ini sudah benar, Ustaz? Betul. Benar, dan diterangkan di situ. Selamat datang, ini Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Menteri Indonesia, Bapak Hatta Rajasa. Yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal Bapak Menteri ini? Sudah. MTA sudah begitu kenal sama beliau sejak beliau jadi Menteri Perhubungan. Jadi beliau memberangkatkan 200 satgas kita ke Aceh ketika tsunami. Beliau mengantarkan sampai di Tanjung Priok. Satgas-satgas naik kapal. Ada foto-fotonya di sana. Itu saya juga ikut ke sana. Saya masuk ke kapal, saya sholat di dalamnya sana. Ya, udah menguntapkan satgas itu 200 selama 2 bulan di sana. Nah, maka beliau jadi Menteri Perhubungan itu sudah kenal sama kita. Sekarang beliau menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Alhamdulillah rawuh ke sini ketika peresmian gedung ini beliau juga rawuh ke sini. Nah, jadi dengan beliau tidak asing lagi, kita sudah kenal dan beliau pun sudah kenal sama kita. Yang mudah-mudahan pertemuan kita ini lebih menambah akrab kepada beliau, lebih beliau mengenal kita, kita mengenal beliau, ya. Sebab kalau tidak saling mengenal kan tidak bisa. Katanya kalau tidak kenal nggak sayang gitu katanya. Ya inilah nanti akan memberikan suatu tausiahnya kepada kita semua tentang apa aja lah yang nanti beliau sampaikan. Beliau sekarang jadi Menteri Perekonomian. Dia pernah menjadi menteri beberapa kali ini, Menteri Sekretaris Negara juga pernah. Waktu beliau menjadi Menteri Sekretaris Negara saya juga berkunjung ke sana. Ya, insya Allah kita sambung lagi di sini nanti. Mudah-mudahan berikutnya nanti tidak hanya jadi menteri, atasnya menteri nanti.
Saya teruskan sedikit Pak Menteri. Masih ada yang perlu ditanyakan? Masih ada, Ustaz. Ya, mari. Mohon penjelasan, karena ini mau memasuki bulan Syuro. Ya. Kebiasaan adat yang ada di Jawa, kalau mau datang bulan Syuro biasanya sering mengadakan ritual mapak tanggal. Berhubung bapak saya sering melakukan ritual mapak tanggal 1 Syuro, kebetulan ritual itu diadakan di rumah kami, karena kami masih serumah dengan orang tua. Dulu, sebelum guru bapak saya meninggal dunia, ritual mapak tanggal itu dilakukan di rumah guru bapak saya. Untuk tahun ini diadakan di rumah kami, dengan mengundang banyak sekali teman-teman bapak saya. Terus bapak saya bilang kepada saya, besok mau mapak tanggal di rumah kita, jangan ditinggal pergi, mau kedatangan tamu. Disambut dengan jabat tangan. Bapak saya bilang begitu sama saya, terus saya jawab ya. Dan setelah menyalami teman-teman bapak saya akan terus meninggalkan. Jadi saya tidak ikut acara ritual mapak tanggal 1 Syuro itu. Yang demikian itu apakah saya juga ikut menanggung dosa? Karena saya menyambut tamu-tamu bapak saya dengan berjabat tangan. Sebenarnya hampir setiap malam saya putarkan gelombang radio Persada FM dengan suara keras, tetapi belum juga terbukakan pintu hidayah untuk orang tua saya, terutama bapak saya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, enggak, itu mapak tanggali, caranya mapak gimana itu? Tanggal kok dipapak gitu ya? Enggak usah dipapak, datang sendiri itu. Ya, memang itu ritual. Tradisi, kebiasaan itu banyak. Di Solo ini banyak. Nanti sebentar lagi di depan kita ini. Depan kita lah, depan. Kita bisa lihat dari atas. Tanggal 1 Muharram nanti orang tawaf keliling Mangkunegaran. Hanya kalau tawafnya beda. Kalau tawaf haji, Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Kalau ini pagar ini sebelah kanan kita. Mubengi rono. Kamu lihat aja, bukan ngomong kosong, kamu lihat. Ya biar wong begitu, wong itu kebiasaannya begitu. Terus kalau di keraton sana nuntun kebu bule itu, diarak bule. Tanggal 1 Muharram. Ada lagi yang memandikan keris. Lah sekarang kerisnya sudah ditaruh di sini semua. Itu tanggal 1 Muharram juga dimandikan oleh dukun-dukun itu. Tadi ada yang dukun sadar tadi. Oh ya, tak maafkan ya. Ya dukun tadi kalau sudah sadar jangan ngapusi orang lagi, bertobatlah kepada Allah. Mohon ampun karena dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu ya jangan diteruskan. Tobat. Ya, wis duwite rasa balekke. Aja jangan ditertawakan ya, Pak. Itu paling bahagia beliau. Hari ini beliau bertobat kepada Allah, semua dosa-dosanya yang lalu diampuni semua. Coba dibaca surat Al-Anfal ayat 38. Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngendika. Orang yang pada saat itu tidak beriman, tidak Islam, jadi orang Islam, begitu masuk Islam, dosanya diampuni semua. Ya tak? Andai kata terus mati masuk surga dia, tapi dia tidak ingin segera mati. Anda punya dosa kan masuk surga. Coba dibaca. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya kan? Kalau kafir, lah dia tidak kafir. Ya waktu itu dia tidak sholat, malah ngajani tanggal 1 Muharram ini suruh ke Segoro Kidul tadi ya. Terus di sana, nah nanti untuk mendapatkan sesuatu, biar mendapat sesuatu bisa menolong orang, katanya ya gampangannya kepengen dadi dukun gitu. Nanti dapat desa, wah terus untuk jimat apa-apa. Sekarang sudah tobat setelah ngaji,
nyadari bahwa itu saya dulu ngapusi orang. Tadi bilang sendiri loh, saya dulu ngapusi orang. Dan saya mintakan yang sudah kebaca dihapusi, ya dimaafkan. Duitnya merasa jaluk bali, diikhlaskan. Diikhlaskan saja. Bapak ini paling bahagia. Ya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu. Ya, maka itu yang dulu tidak tahu, sekarang tahu bertobat, ya itu jadi orang yang berbahagia. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan kumat lagi. Nah, tadi dikatakan kalau kamu kumat lagi, ya di situ terangkan kan. Nah, wa in yantahu yaghfir lakum, diampuni dan yaghfir lahum ma qad salaf. Wa in ya'udu faqad madat sunatul awwalin. Nah, kalau kambuh lagi, ya sudah. Apa yang sudah berlaku, dosa-dosamu diampuni tadi, jadi dosa lagi. Malah menggugurkan amal baikmu yang lalu.